أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kunci dalam segala hal. Taqwa dalam hal ibadah, taqwa dalam hal mencari nafkah dan rizki, taqwa dalam di masjid, taqwa dalam perjalanan, taqwa dalam rumah tangga, taqwa saat belajar, taqwa saat mencari dunia, taqwa untuk memperjuangkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan taqwa, kunci keselamatan taqwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang diselamatkan dari siksa neraka Jahannam adalah orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, banyak perintah-perintah Allah dan tidak ada di antara kita yang mampu menyempurnakan perintah Allah, dan tidak ada yang mampu menjauhkan dirinya dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memiliki kewajiban dalam hal taat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tapi dalam hal larangan, tidak boleh kita menjauhkan larangan Allah sesuai kemampuan kita. Kalau apa yang dilarang oleh Allah harus sebenar-benar sami'na wa ata'na, dan kita menjauhkan diri lahir batin dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hal ibadah, Allah tidak memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, semampu kita menjaga ibadah-ibadah, semampu kita menjaga salat malam, semampu kita menjaga baca Al-Quran setiap hari. Semakin banyak ibadah kita, berarti kita sendiri yang akan mendapatkan balasannya dan kebahagiaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih, itu kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat keburukan juga kembali kepada dirinya sendiri. Tinggal anda milih. Kalau anda benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah, dan nilai ridha Allah sebuah keinginan yang cukup tinggi, dan yang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba dunia dan akhirat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan para alim ulama, keinginan para awliya,
keinginan para salih dan salihah, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka yakin dengan ridha Allah kita mendapatkan segala urusan kita diterima oleh Allah dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu menuju ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan masjid. Masjid dalam sejarah Islam memiliki keutamaan yang cukup luar biasa. Masjid bukan hanya tempat salat berjamaah, tapi masjid tempat silaturrahim, masjid tempat kita saling mengisi, masjid tempat belajar ilmu, masjid tempat akad nikah, masjid tempatnya kita bermusyawarah. Malah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama amalan waktu beliau berhijrah ke kota Madinah, pertama gerakan dan amalan yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Begitu masuk di batasan kota Madinah, membangun Masjid Quba, menjadi pertama masjid sesudah datangnya Islam. Kemudian begitu Rasulullah SAW sampai di tanah kota Madinah, membangunkan Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah SAW mencari posisi tempat tinggalnya, sebelum mencari rumahnya beribadi, Rasulullah memfikirkan masjid, karena Rasulullah SAW yakin dengan keramian masjid, ma'murkan masjid akan pula ma'murkan umat Islam. Begitu juga pula umat Islam menjadi tanda kekuatan umat Islam, tanda kemakmuran umat Islam, dan juga tanda suksesnya umat Islam. Lihatnya dari masjid. Kalau kita melihat sejarah Islam di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di zaman Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali rahimahumullahu ta'ala, kalau kita kembali kepada sejarah mereka, melihat mereka benar-benar mengutamakan masjid, menghargai masjid, mengagungkan masjid. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan orang-orang yang menggantungkan kalbunya ke masjid, mencintai masjid dan senantiasa mengutamakan masjid dalam segala urusannya, dan tidak pernah menjauhkan diri daripada masjid, akan terjamin mendapatkan husnul khatimah dan juga di hari kiamat mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ada seorang, saya pernah bertemu dalam perjalanan antara kota Makkah dan Madinah. Habis laksanakan umrah di kota Makkah, menuju pulang ke kota Madinah. Bertenahan jalan saya melihat sebuah masjid yang cukup tanda-tandanya cukup lama tertinggal dan tidak pernah terisi. Tapi yang menarik perhatian saya, ada sebuah rumah atau sebuah mobil yang parkir dekat masjid. Saya heran, kok bisa ada rumah atau ada mobil dekat masjid, padahal kelihatan masjid itu tidak berfasilitas dan tidak ada isinya. Itu yang membuat saya berhenti, dan saya masuk ke dalam masjid, bertemu seorang pemuda yang lagi duduk membaca Al-Quran. Saya mengucapkan Assalamualaikum. Beliau menjawab dengan rasa kaget, ada seorang bisa juga masuk masjid di tempat ini. Dan habis saya membiarkan beliau melanjut bacaannya, dan saya salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu saya berbicara dengan beliau, apa yang anda laksanakan di masjid ini? Usia beliau tidak melebihi 23 tahun. Tapi yang membuat saya tertarik sekali, seorang pemuda yang kita tahu pemuda zaman ini yang banyak godaannya, banyak ujiannya, hawa nafsunya dan syahwatnya, tapi begitu berjuangannya untuk mengisi masjid-masjid. Dan beliau berkata, saya mendengar masjid ini sudah tertinggal 20 tahun lalu dan tidak ada siapapun yang mengisi, dan saya merasa masjid ini sudah merindukan suara jamaah, sudah merindukan suara bacaan Al-Quran. Dan saya bernazar, setiap pulang dari Makkah menuju ke kota Madinah, mampir ke masjid ini dan bersalat di masjid ini dan membaca Al-Quran di masjid ini. Nawaitu saya membadamkan dan menutupi rinduan masjid kepada jamaahnya. Bapak jamaah sekalian, kalau masjid bisa berbicara,
Apalagi di zaman ini pasti akan sedih dan nangis, bermunajat dan menadu kepada Allah, karena umat Islam cukup jauh daripada masjid. Kalau kita melihat umat Islam ma'murkan masjid segitu penuh dan ramai, karena kita lihat kalau hari Jumat, apalagi salat subuh, sepertinya terjadi hari kiamat. Tidak ada siapapun, orang-orang yang datang saja untuk salat subuh di masjid, orang-orang yang sudah berusia dan sudah tua, mengharapkan husnul khatimah. Ini bermasalah besar yang membuat kita banyak menghadapi cubaan dan ujian di dalam kehidupan kita. Orang-orang selalu bertanya, kenapa saya diuji Allah? Karena kita jauh dari masjid. Masjid tempat curhat kita, masjid tempat menadu kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang buta yang rumahnya cukup jauh dari masjid, kalau anda mendengar azan, segera ke masjid. Apa alasan kita? Apa uzur kita menjauh diri dari masjid? Malah ada seorang, karena hari ini Jumat dan khutbah Jumat, dan saya ingin menayangkan sebuah rekaman video, dan insyaAllah saya akan membawakan rekaman itu di hari Ahad kuliah duha. Saya mau tunjukkan kepada jamaah, ada seorang bapa yang berusia 77 tahun, tapi subhanallah sejak kecil dia dilahirkan dalam keadaan cacat, tak bisa jalan, tapi tidak pernah tinggalkan salat berjamaah di masjid. Bagaimana dia bisa jalan? Dalam keadaan merangkak seperti anak bayi. Dia menuju ke masjid 77 tahun. Dia bisa punya alasan di hadapan Allah, ya Allah, saya dilahirkan dalam keadaan cacat, tidak bisa jalan. Allah akan maafkan karena memang dia punya alasan yang kuat, tapi dia tidak menjadikan alasan untuk menjauh dari masjid, walaupun dia dalam keadaan merangkak menuju ke masjid, karena dia tahu semata-mata mendapatkan ridha Allah adalah memakmurkan masjid. Kira-kira apa alasan kita di hadapan Allah kalau ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak memakmurkan masjid salat subuh? Apa alasan kita di hadapan Allah yang kita harap diampuni dosa kita, yang kita harap diselamatkan dari siksa neraka? Apa alasan yang kita ajukan kepada Allah? Dan apa alasan kita di hadapan Rasulullah yang kita semua ingin syafaatnya beliau? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menwasiatkan kepada ummah wasiat yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati as-salah as-salah, ummati ummati as-salah as-salah, ummati ummati as-salah as-salah. Umatku umatku. Masih Rasulullah bangga terhadap kita dan masih mau memanggil kita umatku umatku. Yang semestinya kita membalas perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita buktikan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena rasa cinta bukan hanya sebuah kata yang kita ucapkan, aku cinta Rasulullah, tapi perbuatan kita malah memalukan terhadap Allah dan Rasulnya. Marilah kita sama-sama kembali kepada Allah dengan benar. Kalau anda ingin mendapatkan segala urusannya dibukakan oleh Allah pintu taufiknya, kalau anda ingin benar-benar diberikan kemudahan dalam segala urusannya, yakinilah masjid, masjid, masjid tempat segala urusan kita, apalagi tempat bermunajat kita kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid adalah rumah Allah. Apakah kita tidak bangga menjadi orang-orang tamu Allah di dalam rumah Allah? Biasakan diri makmurkan rumah Allah di mana saja berada. Akan ada nanti kesempatan Allah mengundang kita di rumahnya yang terbesar, Masjidul Haram, haji dan umrah. Kalau anda ingin berhaji dan umrah, jangan memfikirkan biayanya berapa, tapi makmurkan masjid-masjid Allah dan rumah-rumah Allah di mana saja berada, akan Allah menjemput kita dan mengundang kita ke rumahnya yang terbesar, Masjidul Haram. Mudah-mudahan jamaah sekalian dibukakan oleh Allah hatinya
mengkuatkan lahir dan batin agar senantiasa menggantungkan hati ini mencintai masjid, ma'murkan masjid dan segala-galanya mengutamakan masjid, agar Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan segala urusan kita lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar bertakwa berarti dia benar-benar dan sungguh-sungguh menjauhkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita diterima dengan dasar takwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jemaah sekalian senantiasa menjadi orang yang bertakwa lahir dan batin. Amin. Ma'asyiral muslimin, saya tutupi dengan satu cerita tunjukkan bagaimana orang-orang yang benar-benar muliakan masjid, apalagi mengagungkan dan mengutamakan salat berjamaah. Guru saya seorang ulama, tapi beliau menceritakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang beliau mendapatkan selama 40 tahun, tidak pernah tinggalkan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Selama 40 tahun. Malah beliau menceritakan ayahnya tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Tidak pernah seumur hidupnya mendengar azan di luar masjid. Ini membuktikan beliau selalu ada di dalam masjid sebelum azan dan mendengar azan di dalam masjid. Karena saking beliau mencintai masjid dan mencintai takbiratul ihram, takbirah pertama sama imam, waktu beliau di akhir hayatnya dapat sakit, tiba-tiba bangun tidur tengah malam tidak bisa bergerak, dan dia mendengar azan karena posisi rumahnya dekat dari Masjid Nabawi, dan dia mendengar azan dari Masjid Nabawi, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dan dia bergerak walaupun dia dalam kondisi lemah sekali, sambil berkali-kali dia berdiri dan jatuh dan minta tolong anaknya untuk membawa ke masjid. Kata anaknya, ayahku dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, sudah menjadi alasan, salatlah di masjid di rumah saja. Kata beliau, saya tidak pernah tinggalkan takbirah pertama selama 40 tahun. Anakku bawa saya ke masjid dan saya ingin bertemu takbirah ihram bersama imam. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, dan saya ingin meninggal dunia dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Begitu keinginannya tinggi dan cita-citanya beliau luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa, tapi dia ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia salat dan di Masjid Nabawi. Begitu dibawakan oleh anaknya, membawa ke masjid, dan imam maju habis iqamat dan imam bertakbiratul ihram, dan beliau dalam keadaan duduk,
ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar bersama imam. Imam membaca Al-Fatihah, malah beliau meninggal dunia. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mencantumkan kalbunya kepada masjid, mencintai takbirah pertama, mencintai salat berjamaah. Allahu Akbar bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan masjid dan dia tahu keutamaan salat berjamaah, tapi masih kalah dengan bisikan syaitan, masih kalah dengan hawa nafsu. Yang semestinya jamaah sekalian, begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berteriak Allahu Akbar atas hawa nafsu, Allahu Akbar atas syahwat, Allahu Akbar atas syaitan, Allahu Akbar atas dunia, atas malas, atas bisikan-bisikan, dan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bangun, bangkitlah dan ambil air wudu dan menuju dengan langkah demi langkah ke masjid Allah, ke rumah Allah, karena langkah demi langkah terhitung. Satu langkah menaikkan darajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah memberikan kebaikan. Saking karunia Allah bagi orang ahli masjid, bukan langkah-langkah anda datang ke masjid terhitung, malah langkah anda pulang pula dari masjid habis salat, Allah juga menghitungkan langkah-langkahnya. Jamaah sekalian, kita memerlukan banyak ampunan dosa. Dan langkah-langkah banyak ke masjid, insya Allah terhapus dosa kita semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Warda Allahumma anil a'immatil khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jadikanlah kami bersama orang salih ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya senantiasa menjadi ahli masjid, mencintai masjid, pula mendapatkan husnul khatimah dalam masjid. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan hati kami, anugerahkan jiwa kami, agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang mencintai masjid, menjadi orang-orang yang istiqamah berlangkah-langkah ke masjid demi ridhamu ya Allah, dan demi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya, pulang habis Jumat malam sore hari ini atau siang hari ini, lepas Jumat, ya Allah aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir serta keluarganya mendapatkan segala ampunan dosa ya Rabbal Alamin. Ampuni segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, ya Allah, yang punya hajat dimudahkan urusannya, dipenuhi segala hajatnya. Aku mohon ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, untuk semua yang hadir serta keluarganya di hari Jumat yang penuh barakah hari ini, mendapatkan ya Allah, dihapuskan segala dosanya, dosa lahir batin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sihatkan badannya. Di antara kami yang punya kesalahan dan kekurangan, ampuni segala kesalahannya dan tutupi segala aibnya dan kekurangannya. Dan ya Allah, maafkan segala kekurangan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di hari Jumat yang penuh barakat dan rahmat dari-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah.
di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada jamaah semua ya Allah kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.